Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fauzia. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Siang Ruby, dengan senang hati kita bisa bertemu kembali di sini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf, Suasana soalnya ya, Bu, ya. Istirahat ya Bu ya. Oke, baik Bu Fauzia. Pada siang hari ini saya bukan berperan sebagai penilai atau memberikan solusi secara langsung, tapi mendampingi Ibu agar dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi kebutuhan di kelas Ibu. Apakah Ibu bersedia berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ibu Fauzia tentunya di kelas kan beraneka ragam anak-anak ya. Bagaimana perasaan Ibu menghadapi keberagaman siswa di kelas Ibu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sejujurnya ya ini memang sudah tantangan ya, tantangan buat kita mengajar di sebuah kelas dengan bermacam-macam karakter, kemampuan itu kan pasti berbeda. Ya kita alhamdulillah selama ini bisa menjalannya dengan happy aja. Dinikmati aja, memang itu tugas dan kewajiban kita. Kita jalankan sebisa dan semampu kita. Apa pengalaman Ibu yang paling berkesan ketika mengajar Ananda TF ya, di pelajaran bahasa Indonesia misalnya? Ya, itu kan ini kan ada apa ya, boleh dibilang anak yang istimewa ya, jadi harus berkebutuhan khusus. Dan memang waktunya sangat apa ya, kalau kan kondusif ya, harus intensif gitu maksudnya. Cuma karena kita nggak memberikan itu ya, saya jalankan sebisanya. Alhamdulillah sih yang paling saya merasa senang ya di saat dia itu apa ya, mengerti instruksi yang saya berikan. Iya, karena kan apa ya, dia kan maaf nggak susah dalam bicara, terus juga ya komunikasi dengan teman pun juga susah. Dan saat dia betul sangat bersyukur sekali. Jadi beberapa tantangan yang Ibu hadapi, tantangan apa yang paling Ibu rasakan yang sekarang itu belum tercapai gitu? Kira tantangan seperti apa Ibu? Gimana ya, saya sih kepengennya itu ya bisa semaksimal mungkin gitu. Tapi kondisinya karena kan saya menjalankan atau mengajar 32 anak. Tentunya kalau saya hanya fokus pada TF ini, dengan yang lainnya gimana gitu kan. Nah itu kan kendala di situ. Itu sangat dengan itu juga apa ya, bisa belajar dengan lebih fokus. Untuk sementara orang tuanya TF ini kita perbolehkan untuk menunggu. Masih itu didampingin ya. Tapi memang di luar ya Bu, karena saya masih bisa menangani. Namun ada satu kondisi di mana orang tua harus membantu, silakan yang masuk gitu. Misalkan ada kejadian penting kita kan nyari ya Bu, karena pengawasannya kan kita nggak apa ya, harus lebih ekstra. Jadi orang tua akan siap-siapkan masuk untuk menjadi teacher untuk anak sendiri ya Bu ya. Kebetulan orang tua juga mendukung ya Bu ya. Sangat, alhamdulillah orang tua sangat mendukungnya, kayak banget kita komunikasi itu bagus. Jadi untuk Ananda TF ini kategori untuk berkebutuhan khususnya termasuk yang aktif di adik-adik atau seperti apa itu? Adik-adik. Oh jadi memang aktif banget sih ya. Adik-adik. Dan udah bersurat. Oh, udah bersurat dari dokter ya, jadi udah terarah ya. Dan dia pun masih terapi saat ini. Jadi apa ya, kita juga jadi lihat tahu gitu perkembangannya sampai mana gitu. Jika dilihat dari sudut pandang siswa, dibutuhkan seperti apa paling yang mereka butuhkan saat ini? Misalnya untuk kebutuhannya itu lebih ke apanya gitu yang diprioritaskan Ibu? Saya sih selama itu saya ingin sekali bisa berkomunikasi ya sih. Oh, berkomunikasi ya. Itu kan udah utama ya. Iya betul. Itu dia sosial dengan temannya ya. Betul, karena kalau kita bicara tuh masih nggak menatap. Kita harus pandang mukanya, walaupun satu kata tuh biar respon tuh udah alhamdulillah banget gitu. Tapi untuk sekarang udah betul dia mau mengikuti aja sih, biasanya apa ringan aja, mau pulang terus pamit atau gimana, kalau pulang ke guru dan datang begitu itu pengembangan dirinya ya itu jadi itu lebih diprioritaskan sih. Kira-kira kapan Ananda TF itu merasa percaya diri Bu ketika Ibu ajar itu? Pada saat apa gitu? Dia tuh kan senang nulis ya Bu. Jadi kalau misalkan dia tuh apa ya, teman-temannya menjelaskan nggak mau nulis secara langsung Ibu tuh masih agak susah. Jadi kadang saya kasih video dia tulis tuh apa tuh, jadi kita tahu tuh dia tuh
oh dia udah mampu ternyata menulis angka sampai 30. Jadi dia membangun bisa. rasa percaya dirinya ya. Betul, menulis apa huruf dia Mm-mm. tulis sendiri gitu. Itu aja selama ini sih yang saya berikan. Berarti strateginya tadi ketika ibu mengajarkan Anda Harus jalankan, makanya saya prinsipnya sebisa saya ajarkan gitu. mulia Ya. sekali ibu ya. Mudah semua juga begitu harus ya, Iya. karena kan Gak ada orang tua juga yang mau ibu yang punya anak seperti itu betul. ya. Siapa yang mau sih, Iya. semua kan pengen sempurna. Betul. Cuman emang kalau Allah dapat seperti itu ya kita memudahkan urusan mereka. Jika menurut ibu tantangan apa ya bu yang terletak pada TF? Anak TF tantangannya yang terbesar itu apa yang kira-kira mengganggu dia, menghambat dia dalam proses pembelajaran itu? Itu dia bisa fokus sama bicaranya itu. Oh, bicaranya Jadi, kalau ya. kita nggak pandai kita nggak tahu dia mau apa nih gitu. gitu. Berarti memang harus fokus. Berarti untuk selama ini tempat duduknya bagaimana ibu? Nah kalau badut tuh bukan dia udah ngerti, Oh, ya iya. itu selalu duduk di situ. Gitu. Tapi emang jarang dia dudukin, dia lebih sering jalan, gitu, aktif kesana sini gitu. Memang dia belum terbiasa duduk lama. Itu yang ada total lagi dilatih itu ya bisa duduk lama 4 menit itu sudah dilatih. Gitu. Selama ini ketika dia tidak duduk di tempatnya, apakah dia mengganggu temannya? Enggak sih, kadang Kadang, sangat kadang jarang ya. sih, sangat jarang. Jadi dia lebih sibuk dengan menulis Oh iya. kadang dia jalan. Ketika dikasih bolpen spidol tadi ya, yang lebih tepat untuk anak-anak TF saat ini. Jadinya ya mungkin ya apa ya? Paling saya ini aja sih memberikan tugas-tugas yang dia suka aja supaya itu ada kegiatan yang tidak apa ya nggak sia-sia gitu Bu. Iya. Kalau kita diamkan aja kan juga kasihan juga gitu. Walaupun sedikit dia dapat ilmunya di sekolah. Yang terpenting tuh saya lebih kepada sosialnya aja dulu. Sosialnya ya dengan temannya ya Bu ya. Betul, kalau itu udah bisa kan yang lain mungkin bisa mengerti. Ibu apakah ada teman TF yang bisa membantu di kelasnya, misalnya ketika dia melakukan sesuatu, apakah temannya membantu juga? Ada sih berapa, cuma memang gak banyak ya Bu, karena kan mereka sebaya ya Bu ya. Ada sebagian yang membantu, cuma ya kan memang anaknya selalu komunikasi, jadi anak-anak ya udah, ya kamu ya udah gitu kan. Ya Bu, dia nggak mau ya sudah mau gimana lagi ya gitu. Gitu sih. Tapi nggak ada masalah dengan temannya ya, biasanya temannya yang pada ngertiin gitu ya Pak ya. Pada mengerti sih, mereka tahunya oh anak ini belum ngerti gitu. Nggak ada yang iya, nggak ada yang berusaha membuli gitu. Nggak ada ya. Teman baik-baik semuanya. Terus bagaimana cara anak TF menunjukkan hasil belajar? Misalnya kita ketika dia udah selesai, apakah harus dipanggil dulu atau ketika sudah selesai menunjukkan ke ibu gurunya? Kalau dia panggil saya, dipanggil nih, dulu, gitu. Saya nulis ini gitu. Aja sih. Iya. Apakah strategi yang ibu lakukan itu menurut ibu nanti akan berhasil? Mudah-mudahan saya optimis ya Bu ya. Karena belum pernah saya menangani anak yang seperti ini gitu. Ya semoga sih apapun usaha kita ya kita pasrahkan dengan mudah-mudahan hasil ada walaupun nggak banyak ya karena kan nggak mungkin kita terlalu tinggi ya terlalu berharap gitu ya tinggi melihat kondisinya kan berbeda dengan yang lain. Dan itu kurang lebih ngerti juga bahwa dia tuh tidak ingin berat yang terlalu tinggi untuk alat tertentu ya, dia nggak penting tuh anak itu bisa bersosialisasi aja. Jadi beberapa tadi strategi yang ibu rancang, kayak yang pertama kali ibu ingin capai itu yang mana? Dari tadi sosial dengan temannya, kemampuan berbicara gitu. Kira-kira ibu yang pertama ibu pengen capai itu yang mana ibu? Bicaranya ya. Bicaranya supaya dia bisa juga bersosial kalau dia bisa bicaranya, kan. Dengan dia berbicara terlebih dahulu di buku itu, dengan begitu dia bisa bersosialisasi dengan teman ya. Bisa komunikasi dengan saya dengan teman-temannya. Dan fokusnya itu fokusnya ya, karena mungkin karena ADHD ya, jadi fokusnya itu ya. Tapi untuk kesehariannya apakah dia sering keluar kelas ketika pelajaran gimana ibu? Itu kendala besar. Dia itu emang masih senang apa ya mungkin lihat hal yang baru itu dia suka begitu kata orang tuanya ya. Yang baru dia ingin mencari tahu ya. Jadi lari kalau kita kan orangnya kan ada yang berlantai 4 itu juga sadar. Khawatir ya Bu ya. Iya makanya jadi kalau setiap kali saya mengajar
saya kunci pintu. Anak-anak Tapi dia yang lain nggak protes Ibu? Karena anak kan sudah persilakan aku pipis Oh, semuanya. izin dulu Jadi ya, sebisa bareng, mungkin saya nggak buka pintu selama kegiatan belajar. sampai gitu. nanti selesai belajar ya. Jangan kalau urgent banget, anak-anak yang ada kepentingan yang mendesak ya saya kasih. Kira dukungan apa Ibu yang Ibu perlukan saat ini? Dengan orang tuanya. Ya dengan orang tua, mungkin teman sejawat atau dari pihak sekolah. Kira-kira dukungannya yang dibutuhkan seperti apa Ibu? Ya saling kerjasama sih. Kerjasama ya Bu ya. Karena kan ini kan kita kan lebar ini kan sangat besar, itu kan luas gitu ya. Ya pokoknya kerjasama seperti dengan guru kelas 1 yang udah saya bersama, saya nggak bisa mendampingi, saya minta tolong, ayo bantu tapi sebentar, gitu sih. Jadi orang tua, pihak sekolah juga perlu Betul, dukungan yang baik, apa bisa seberapa dia pemahamannya itu bertambah gitu. Saya kan baru beberapa minggu ya, baru Lebih 3-4 minggu ya. Ya belum mas, saya belum melihat ke situ, jadi saya masih mencoba yang sederhana aja. Jalan dulu yang penting tadi ya kemampuan Fauzia. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, bolehkah Ibu rangkum dari pertemuan kita hari ini tentang Anda Sylvia atau tadi? Jadi intinya bahwa anak-anak ini adalah anak yang memang butuh pendamping khusus dalam belajar ya. Cuma karena sementara ini mereka belum bisa melakukan itu, jadi sementara ini orang tua yang menggantikan. Terus juga memang kita perlu perlu sabaran ya, harus latihan juga, didasarkan pada hati ikhlas, terus juga ya mengerti gitu akan keberagaman setiap murid. Kita kan memang namanya pedagog itu saya berdiferensiasi ya, diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran. Itu sih intinya yang kita lakukan ya. Terima kasih Bu Fauzia, saya mengapresiasi keterbukaan Ibu. Biar Anda TF bertambah pengetahuannya, keterampilannya, terutama pengembangan dirinya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, kita sama-sama. Amin.